Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat sehat bahagia yang tercinta, tahun 2021 ini kita menaruh harapan besar. Pandemi Corona dengan dampaknya yang sangat dalam merusak ekonomi masyarakat dunia akan segera berakhir. Setelah nanti rakyat diberi vaksin, diharapkan mempunyai kekebalan sehingga tidak mudah terkena penyakit COVID-19. Maka kita semua bisa bangkit kembali, memperoleh kesempatan untuk hidup normal. Tapi diperkirakan kita tidak pulih seperti waktu sebelum pandemik. Kita masih harus selalu menjaga kesehatan, protokol kesehatan seperti memakai masker, sering mencuci tangan, dan jaga jarak tetap akan menjadi perilaku manusia yang dianjurkan. Jadi suasananya tetap harus hati-hati. Penjagaan kesehatan atau menjalani pola hidup bersih dan sehat tetap menjadi prioritas. Tapi kita tetap harus bisa bangkit. Kita bisa meniru bangsa-bangsa yang telah bisa bangkit dan menjadi maju. Kita perlu contoh bangsa yang beberapa puluh tahun yang lalu mulai bangkit, pun tidak masalah. Karena untuk menjadi bangkit satu bangsa yang paling penting adalah cara berpikir dan perilakunya. Kapanpun masanya untuk bangkit. Kali ini saya akan sampaikan bagaimana kiat bangsa Jepang bisa sukses dan makmur seperti yang kita saksikan selama ini. Maka silakan simak video ini agar kita bisa meniru sifat-sifat bangsa Jepang jika kita juga ingin hidup sukses dan makmur seperti mereka. Sebelumnya jangan lupa subscribe bagi yang belum pernah, dan tekan tombol like dan lonceng agar selalu siap mendapatkan video-video saya yang selalu mengangkat tema bagaimana kiat hidup sehat, bahagia, dan sukses yang menjadi tujuan hidup semua orang. Silakan subscribe bagi yang belum, tekan tanda like dan lonceng, serta share ke teman yang lain. Jika kemajuan pada 4 abad terakhir ini didominasi oleh bangsa Eropa dan keturunannya seperti Amerika, Kanada, dan Australia, maka bangsa Asia tetap boleh berbangga hati karena ada Cina, Jepang, Korea, dan akan disusul dengan India yang telah menempatkan diri sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju di dunia. Jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa barat yang mencapai kemajuan setelah melalui proses berabad-abad, kemajuan bangsa Jepang yang dicapai dengan cepat sangat menakjubkan. Sampai pada abad ke-19, Jepang adalah bangsa yang tidak maju. Di bawah klan Tokugawa, Jepang sengaja menutup diri dari dunia luar karena Jepang tidak mau mendapat pengaruh atau dijajah oleh bangsa lain. Sampai suatu ketika bangsa Inggris yang ingin memperluas pengaruh sampai ke timur jauh memaksa Jepang untuk membuka pelabuhannya. Karena kerajaan Jepang tetap tidak mau membuka diri, maka Commodore Perry dari Inggris waktu itu membantu Meiji menurunkan dinasti Tokugawa dari tahta. Kaisar Meiji yang sudah dibantu oleh Inggris tetap sadar bahwa Jepang akan segera dijajah oleh bangsa lain jika tidak mau memodernisir diri. Karena itu Meiji mensponsori restorasi besar-besaran bangsa Jepang dengan membuka diri terhadap ilmu dan teknologi bangsa-bangsa yang lebih maju. Banyak pelajar Jepang yang dikirim ke Eropa untuk mempelajari kemajuan mereka. Pada dasarnya bangsa Jepang mempunyai kesetiaan yang tinggi pada bangsanya, mempunyai harga diri yang tinggi, dan selalu menjaga kehormatan negaranya. Bagi mereka, lebih baik mati daripada menjadi bangsa yang dihina atau terhina. Orang Jepang lebih memilih mati dan bunuh diri atau harakiri daripada menanggung malu akibat kekalahan dan kegagalan. Ditambah dengan dasar wataknya yang rajin, ulet, pantang menyerah merupakan modal mental yang kuat untuk maju dan unggul. Meskipun sering terjadi gempa bumi, sumber daya alamnya juga sedikit dan sering dilanda angin topan, tapi mereka tidak berkecil hati
atau pasrah pada nasib. Dengan kelemahan yang ada, bangsa Jepang justru makin giat bekerja dan tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Karena itu mereka selalu kelihatan bergerak cepat dan terkesan tergesa-gesa. Setelah mereka mendapatkan sebagian teknologi dan ilmu dari barat, kemudian didirikanlah berbagai pabrik seperti pabrik senjata dan kapal. Mereka memang meniru dan tidak mencipta sendiri, tapi kemudian mereka mampu memodifikasi sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar. Akhirnya kekuatan militer Jepang cukup kuat. Serangan dari Rusia dan Cina dapat mereka patahkan. Bangsa Jepang semakin percaya diri. Industri pesawat didirikan. Dari bangsa yang hidup dari pertanian, berubah mengembangkan industri dengan memproduksi barang-barang. Perusahaan-perusahaan didirikan dengan disponsori penuh oleh kerajaan. Karena sifat yang selalu ingin unggul itulah, mereka kemudian mengobarkan Perang Asia Pasifik pada Perang Dunia Kedua. Akhir dari perang itu sudah kita ketahui bersama adalah kehancuran infrastruktur Jepang karena serangan pasukan sekutu yang mencapai puncaknya dengan dijatuhkannya bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat itu banyak orang yang mengira bahwa Jepang sudah akan tenggelam dari peredaran karena kekalahannya. Tapi ternyata dalam waktu kurang dari 20 tahun, mereka sudah bisa bangkit kembali dan kemudian mampu menjadi pesaing negara Eropa dan Amerika dalam produk-produk barangnya sampai sekarang. Pabrik mobil Amerika bahkan bangkrut gara-gara kalah bersaing dengan mobil-mobil Jepang yang murah, ringan, irit bensin dengan bentuk yang lebih manis. Bagaimana semua kemajuan tersebut bisa terjadi padahal mereka tidak punya sumber daya alam yang berarti? Semua itu karena kepribadian bangsa Jepang yang unik dan hebat, mampu mengubah keterpurukan menjadi keunggulan yang dahsyat. Kesuksesan mereka patut dipelajari dan bisa kita tiru sepanjang cocok dengan kebudayaan kita. Karena sama-sama bangsa Timur, banyak kesamaan bangsa Indonesia dengan bangsa Jepang. Bangsa Jepang pun pandai meniru, meskipun mereka tetap berpegang teguh pada kebudayaan sendiri. Beberapa sifat yang menonjol dari bangsa Jepang adalah yang pertama, tidak mudah menyerah. Orang Jepang sangat ulet dan tidak takut pada cobaan dan kesusahan. Mereka melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh untuk bisa mencapai hal-hal yang lebih baik. Bagi bangsa Jepang, tidak ada keberhasilan yang diperoleh tanpa curahan keringat dan pengorbanan. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Orang Jepang sangat menghemat atau menghargai waktu. Masalah lain bisa dikompromikan, kecuali waktu. Menurut mereka, ketepatan waktu menunjukkan komitmen dan kepercayaan. Mereka senantiasa bergerak gesit dan berjalan dengan cepat. Waktu yang luang selalu digunakan untuk membaca. Yang ketiga adalah selalu ingin lebih baik. Orang Jepang menerapkan prinsip ini pada semua sisi kehidupan mereka. Salah satu rahasia Toyota menjadi salah satu pabrikan otomotif terbesar di dunia adalah prinsip selalu ingin lebih baik yang tertuang di dalam kata kaizen. Setiap hari semua pekerja ikut urun rembuk untuk melakukan perbaikan proses pekerjaan menjadi lebih baik sekecil apapun. 3 hal utama yang dibahas para pekerja adalah muri atau pekerjaan yang menyebabkan cepat lelah, murah pekerjaan yang tidak semestinya, dan mudah pekerjaan yang sia-sia. Semua pendapat dari pekerja, baik ide yang besar ataupun kecil, harus dihargai. Dengan kaizen, Toyota dan perusahaan lainnya di Jepang selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam agama Islam kita juga mengenal sebuah hadis populer yang mengatakan, jika hari ini lebih baik dari kemarin, maka kamu termasuk orang yang beruntung. Dan jika hari ini sama dengan hari kemarin, maka kamu termasuk orang yang merugi.
Yang berikutnya adalah bersih dan teratur. Hal ini terlihat di semua perusahaan Jepang, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Mereka menerapkan sistem 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Sistem ini muncul untuk menciptakan total productivity maintenance sebagai kunci efektivitas. Setiap item peralatan kerja yang diambil harus ditempatkan pada tempatnya semula yang sudah diatur sedemikian rupa agar pekerja lain tidak membuang waktu untuk mencari peralatan yang ingin digunakan. Yang berikutnya adalah hidup hemat. Meskipun mempunyai pendapatan yang tinggi, tetapi di Jepang biaya hidup sangat tinggi pula. Selain itu, sumber daya alam yang sedikit membuat masyarakat Jepang tercipta dan terbiasa untuk hidup berhemat, yang dalam bahasa bisnis disebut efektif dan efisien. Masyarakat Jepang lebih memilih menggunakan sarana transportasi umum daripada membawa kendaraan pribadi untuk berangkat kerja. Walaupun mereka mempunyai kendaraan pribadi, tidak ada gengsi memakai kendaraan umum meskipun jabatan mereka cukup tinggi. Di Toyota dikenal sistem just in time atau JIT, yang terkenal dengan sistem persediaan nol atau zero inventory. Hal ini berawal dari biaya lahan pembuatan gudang yang mahal untuk menyimpan mobil-mobil yang jadi sebelum dilempar ke pasar. Oleh karena itu, mereka menciptakan sistem just in time agar setiap mobil yang keluar dari produksi dapat langsung dilempar ke pasar tanpa disimpan terlebih dahulu di gudang. Sistem ini juga selanjutnya terintegrasi di seluruh perusahaan sehingga zero inventory dapat tercapai, tidak hanya pada output, juga pada input seperti bahan baku dan lain-lain. Just in time juga berarti right item, right time, dan right quantity. Kebersamaan, prinsip selanjutnya. Dalam organisasi Jepang, setiap pekerja di semua tingkat memiliki peran dan kepentingan yang sama. Para pekerja Jepang selalu berdialog dan berdiskusi dalam bentuk lingkaran, agar semua orang dapat berperan serta dan mengemukakan pendapat masing-masing. Urun rembuk sehabis bekerja dalam Kaizen juga diikuti oleh seluruh pekerja yang terbagi dalam divisi masing-masing untuk membahas perbaikan dalam divisi mereka. Sehingga perbaikan akan terjadi secara berkesinambungan dan dilakukan bersama-sama. Pepatah Jepang mengatakan, Tuhan menciptakan manusia itu sama. Tidak ada yang di atas dan di bawah. Semua manusia memiliki hak dan peluang yang sama. Yang berikutnya, prinsip orang Jepang adalah konsisten. Orang Jepang dikenal sangat konsisten. Semua sikap di atas juga dilakukan secara konsisten, baik di tempat kerja, di masyarakat maupun di keluarga. Nilai-nilai kedisiplinan, tidak mudah menyerah, hemat, teratur, dan kebersamaan dapat mereka terapkan hampir sama baiknya di setiap sisi kehidupan mereka. Hal inilah yang membuat bangsa Jepang sangat maju seperti sekarang ini dan dikenal sebagai orang yang tidak hanya dapat memanfaatkan peluang, tapi pandai juga menciptakan peluang, selalu berpikir positif dan optimis agar dapat menjadi selalu lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga kita bisa mengambil hal-hal yang positif dari orang Jepang untuk ditiru dalam kebangkitan kembali setelah pandemi COVID pada tahun ini dan seterusnya. Harapannya, giliran berikutnya bangsa Indonesia lah yang akan menyusul menjadi negara maju seperti bangsa-bangsa yang sudah mendahului maju. Semua dimulai dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri untuk memantaskan diri menjadi manusia yang sukses dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.